Imam Al-Ghazali ketika ditanya tentang seorang pembimbing rohani, guru mursyid yang tidak lain adalah seorang wali Allah. Beliau berkata, menemukan guru mursyid itu, lebih mudah menemukan sebatang jarum yang disembunyikan di padang pasir yang gelap gulita. Bisa kita bayangkan bagaimana sulitnya menemukan sebatang jarum di tengah padang pasir di gelap gulita. Dalam kondisi terang pun akan sulit menemukannya. Ungkapan Al-Ghazali yang digelar sebagai Hujatul Islam tidaklah berlebihan. Coba kita simak beberapa dalil berikut tentang wali Allah. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman yang artinya, para waliku itu ada di bawah naunganku. Tiada yang mengenal mereka dan mendekat kepada seorang wali, kecuali jika Allah memberikan taufik hidayahnya. Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, para wali Allah merupakan pengantin-pengantin di buminya. Dan takkan dapat melihat para pengantin itu melainkan ahlinya. Sahal Ibnu Abdullah At-Tustari ketika ditanya oleh muridnya tentang bagaimana cara mengenal waliullah. Ia menjawab, Allah tidak akan memperkenalkan mereka kecuali kepada orang-orang yang serupa dengan mereka, atau kepada orang yang bakal mendapat manfaat dari mereka, untuk mengenal dan mendekat kepadanya. Kita tidak mengetahui dengan pasti siapa wali Allah atau siapa orang yang mempunyai derajat tinggi menjadi seorang yang dikasihi Allah. Kecuali Allah berkenan memberi petunjuknya. Untuk memudahkan umat, atas petunjuk langsung dari Rasulullah, memberikan beberapa petunjuk ciri-ciri seorang wali Allah. Dari Abu Umamah R.A. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berfirman Allah yang maha besar dan agung, di antara para waliku di hadiratku, yang paling menerbitkan isi hati ialah si mukmin yang kurang hartanya, yang menemukan nasib hidupnya dalam sholat, yang paling baik ibadat kepada Tuhannya, dan taat kepadanya dalam keadaan tersembunyi maupun terang. Ia tak terlihat di antara khalayak, tak tertuding dengan telunjuk. Rezekinya secukupnya, tetapi ia pun sabar dengan hal itu. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjentikkan jarinya, lalu bersabda, kematiannya dipercepat, tangisnya hanya sedikit dan peninggalannya amat kurangnya. H.R. At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hanbal. Kualitas seorang wali Allah bukan sembarangan, mereka izin Allah karena kedekatan kepada Allah. Apabila kita memandang wajah wali Allah akan membuat kita semakin dekat dengan Allah, pandangan kita kepada mereka akan menyambungkan rohani, robitoh kita dengan Allah. Inilah dasar dalil yang digunakan oleh pengamal tarekat untuk selalu berwasilah kepada guru mursyid sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Imam Al-Bazar meriwayatkan dari Ibnu Abbas R.A., ia mengatakan, seseorang bertanya, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa para wali Allah itu? Beliau menjawab, orang-orang yang jika mereka dilihat, mengingatkan kepada Allah. Tafsir Ibnu Katsir 3:83. Dari Said R.A., ia berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, siapa wali-wali Allah? Maka beliau bersabda, wali-wali Allah adalah orang-orang yang jika dilihat dapat mengingatkan kita kepada Allah. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya di dalam kitab Aulia, dan Abu Nuaim di dalam Al-Hilyah jilid 1 halaman 6. Secara zohir, dalam pandangan awam, seorang wali Allah bisa dilihat dari sifat-sifat yang dimilikinya. Meskipun orang yang memiliki sifat tersebut belum tentu langsung menjadi seorang wali Allah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas R.A. bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 sifat yang jika dimiliki oleh seorang, maka ia akan menjadi wali Allah, yaitu, pandai mengendalikan perasaannya di saat marah, wara, dan berbudi luhur kepada orang lain.
Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya di dalam kitab Al-Auliya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Abu Hurairah, berjalanlah engkau seperti segolongan orang yang tidak takut ketika manusia ketakutan di hari kiamat. Mereka tidak takut siksa api neraka ketika manusia takut. Mereka menempuh perjalanan yang berat sampai mereka menempati tingkatan para nabi. Mereka suka berlapar, berpakaian sederhana, dan haus. Meskipun mereka mampu, mereka lakukan semua itu demi untuk mendapatkan ridho Allah. Mereka tinggalkan rezeki yang halal karena akan amanahnya. Mereka bersahabat dengan dunia hanya dengan badan mereka, tetapi mereka tidak tertipu oleh dunia. Ibadah mereka menjadikan para malaikat dan para nabi sangat kagum. Sungguh amat beruntung mereka, alangkah senangnya jika aku dapat bertemu dengan mereka." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis karena rindu kepada mereka. Dan beliau bersabda, "Jika Allah hendak menyiksa penduduk bumi, kemudian Dia melihat mereka, maka Allah akan menjauhkan siksanya. Wahai Abu Hurairah, hendaknya engkau menempuh jalan mereka, sebab siapapun yang menyimpang dari penjalanan mereka, maka ia akan mendapati siksa yang berat." Hadis riwayat Abu Huwaim dalam kitab Al-Hilya. Dalil yang terakhir ini mengingatkan saya akan guru sufi dalam tulisan Sang Wali Akbar yang tiba-tiba mengubah jadwal penerbangan karena beliau ada firasat kloter 1 akan mengalami musibah. Dan dengan kehadiran beliau di sana maka Allah menjauhkan bala tersebut. Jika Allah hendak menyiksa penduduk bumi, kemudian Dia melihat mereka, maka Allah akan menjauhkan siksanya. Tentu syukur yang mendalam selalu kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia-Nya yang Maha Akbar. Telah berkenan memperkenalkan seorang kekasih-Nya di muka bumi. Sebagai wujud rasa syukur maka cintailah Dia, sayangilah Dia, kasihilah Dia agar Allah juga memperlakukanmu sebagaimana perlakuanmu kepada kekasih-Nya. Waliullah juga bertingkat-tingkat, tingkat di atasnya membawahi tingkat di bawahnya, dan tingkat di bawahnya akan mendukung kepada tingkat di atasnya, kadang tingkat setaranya. Ruh-ruh mereka menyatu dalam satu jasad, dan akan berganti-ganti ruh yang mengisi sesuai derajat kedudukan yang ditempati. Karomah seorang wali itu, 1. Sebagai senjata dan menunjukkan kemuliaan di hadapan orang biasa, dan membedakan wali dengan orang biasa. Kedua, sebagai peneguh keyakinan seorang wali itu sendiri bahwa dia itu wali, jika sudah teguh maka karomah itu tak penting lagi. Seperti tentara pemula diberi senjata yang besar agar dia yakin bahwa dia tentara, membawa senjata jadi berani melawan musuh. Tapi jika sudah jenderal maka tak perlu lagi membawa senjata besar dan panjang.